Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua dan salam sejahtera. Bersyukur di pagi hari ini kita masih diperkenankan berjumpa melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh dinyatakan. Kami ada hingga hari ini semua karena kebaikan dan kasih-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik, menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi hari ini dari pertama Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tema renungan kita pagi hari ini ialah kasih yang nyata. Dan Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat kasih. Paulus menggambarkan kasih bukan sebagai perasaan sesaat, melainkan sebagai sikap hidup yang terus dilatih. Kasih sejati terlihat dari bagaimana kita bersikap kepada sesama, terutama dalam situasi yang tidak mudah. Beberapa sifat kasih yang dituliskan di sini adalah yang pertama, bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Kesabaran menolong kita untuk tidak cepat menghakimi, sedangkan kemurahan hati mendorong kita untuk memberi tanpa pamrih. Dalam dunia yang serba cepat dan menuntut balasan, kasih mengajarkan kita justru memberi waktu, perhatian, dan pengertian. Kedua, bahwa kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kasih sejati tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Sebaliknya, kasih bersuka cita ketika sesama diberkati. Kerendahan hati menjadi tanda bahwa kasih itu tulus, bukan untuk mencari pujian. Kemudian yang ketiga, bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kasih memanggil kita untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas ego pribadi. Ini bukan berarti mengabaikan diri sendiri, tetapi memilih untuk mengasihi seperti Kristus yang rela berkorban karena kasihnya. Kemudian yang keempat, bahwa kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mengasihi berarti belajar mengampuni. Menyimpan dendam hanya akan melukai hati sendiri, sedangkan pengampunan membebaskan dan memulihkan relasi. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita adalah dengan memilih belas kasihan. Belas kasihan adalah kasih dalam tindakan. Jadi ketika kita mengabaikan rasa kesal dan memilih untuk bersikap baik kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan ketika mereka tidak pantas mendapatkannya, berarti kita berbelas kasihan. Cara penting lainnya untuk menunjukkan belas kasihan adalah dengan melepaskan rasa sakit di masa lalu dan memilih untuk mengasihi, tidak menyimpan catatan mental setiap kali seseorang melakukan kesalahan, tidak cepat mengingat betapa kita telah disakiti. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kasih sejati tidak menyimpan luka dan kebencian untuk kemudian digunakan sebagai balas dendam. Jika kita terus-menerus menyimpan rasa sakit seperti itu, kita tidak mengasihi. Imamat 19 ayat 18 mengatakan, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Bapak Ibu Saudara, terkadang sulit menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi ketika kita bisa melepaskannya dan berbelas kasihan, kita belajar menjadi semakin seperti Yesus, dan hal itu akan mendatangkan damai sejahtera. Pilihan kita untuk menunjukkan belas kasihan menciptakan efek yang tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Memilih kasih dan belas kasihan menunjukkan kepada orang lain bahwa mengikut Yesus membawa kedamaian dalam hubungan kita. Melepaskannya menunjukkan kepada dunia jenis kasih yang menyembuhkan dan memulihkan, yakni kasih Yesus yang ada dalam kita. Karena itu, milikilah kasih yang nyata.
yang bukan hanya sekedar kata-kata tetapi lewat tindakan. Mintalah supaya Tuhan menuntun kita hidup dalam kasih yang demikian, supaya Kristus bersinar melalui kita dan kita pun akan menikmati damai sejahtera, tercipta hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Tuhan memberkati bagi kami semua, menjadi rema, menuntun kami untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Berkati kami semua hari ini, pelihara dan tuntun kami, apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.